Pemandangan yang indah dan angin yang sepoi-sepoi sangat sejuk menerpa wajah saya. Tapi bagaimana jika ketenangan ini semua berubah menjadi bencana, mungkin lain lagi ceritanya. Kisah kali ini akan menggambarkan sebuah keajaiban yang dialami oleh seorang guru yang selamat dari bencana gempa di Banyumas ketika tengah memberikan pelajaran gratis di rumah salah satu muridnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Bu Munaroh yang dikenal sangat santun dan baik terhadap sesama, juga sangat peduli dengan keadaan orang lain. Pagi itu sebelum berangkat ke sekolah, Munaroh menyempatkan diri menjenguk salah satu muridnya yang tidak masuk sekolah karena sakit. Iya udah, kalian jalan duluan, Ibu mau nengok Ajeng dulu katanya sakit ya. Ya udah. Waalaikumsalam. Pagi itu saya sangat senang sekali. Bu Munaroh, gurunya Ajeng, mau datang menjenguk anak saya Ajeng. Ajeng harus cepat sembuh ya. Harus rajin minum obat. Ajeng mau cepat sembuh nggak? Mau? Iya, biar bisa sekolah lagi. Makanya Sebagai guru Ajeng, harus nurut Munaroh apa yang tahu Mama persis bilang. potensi yang ada Habis pada minum diri obat, muridnya harus itu. cepat minum obat ya. Maka Biar dia cepat pun tak sembuh, segan-segan bisa memberikan sekolah semangat lagi. pada Ajeng Jeng, agar tetap dengar nggak belajar kata Bu Guru? meskipun dirinya tengah Ya, sakit ya. dan tak dapat Ibu masuk ke akan selalu sekolah. mendoakan Ajeng. Dan Munaroh pun Biar Ajeng berjanji cepat sembuh, akan memberikan bisa pelajaran sekolah tambahan lagi, pada Ajeng bisa main agar sama dia tak teman-teman. ketinggalan pelajaran dari teman-temannya Mulai di sekolah. besok, insya Allah saya akan usahakan waktu untuk memberikan les tambahan buat Ajeng ya. Aduh Ibu, saya jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa Ibu, sudah menjadi kewajiban saya. Apalagi buat anak-anak yang seperti Ajeng. Terima kasih ya Ibu. Munaroh memang dikenal sebagai guru yang rajin dan pandai. Dia tak akan pernah mau melewatkan barang sehari saja untuk tidak mengajar siswanya. Seperti hari di mana dirinya merasa kurang sehat. Hingga di perjalanan ke sekolah pun, Munaroh hampir saja terjatuh karena tiba-tiba saja kepalanya merasa pening dan pandangan matanya berkunang-kunang. Tapi untunglah ada Latifah dan Sarah yang kebetulan melihatnya dan segera menolong ibu gurunya itu. Sarah yang selalu membawa minyak angin di tasnya memberikannya pada Bu Munaroh agar kondisinya bisa menjadi lebih baik. Ibu sakit Bu? Tadi nggak apa-apa. Nggak tahu kok tiba-tiba rasanya kayak Munaroh tampak begitu cemas dan gelisah ketika merasakan dirinya merasa lemas dan badannya panas. keringet dingin aja. Padahal sejak pagi dia merasa sehat. Apakah ini sebuah pertanda untuk Munaroh? Setelah selesai mengajar, anehnya badan saya tidak lagi lemas. Siang itu saya bersama dua murid saya menuju rumah Ajeng untuk pelajaran tambahan. PR-nya banyak. PR-nya banyak. Tadi biar nasi. Ada juga. PR itu kan dari duluan ya Bu ya. Iya. Waalaikumsalam, hati-hati. Susah banget Bu. Wah, dia susah. Usaha. Pelan-pelan, makanya sebelum bubuk, diingetin lagi. Ya, harus. Yang penting rumus-rumusnya. Yang penting rumusnya harus ingat satu-satu ya. Dipelajari perhalaman-perhalaman ya. Waalaikumsalam. Sukarti sangat senang karena Munaroh menepati janjinya untuk datang ke rumahnya, mengajari anaknya Ajeng yang sedang sakit. Sukarti menyarankan agar Munaroh pulang saja dulu ke rumah untuk beristirahat dan kembali sore nanti. Tapi Munaroh menolak
karena sore nanti dia ada janji untuk mengajar mengaji di Gak apa-apa rumahnya. Ibu, saya cuma kepikiran aja. Kalau semakin lama nanti Ajengnya semakin ketinggalan mata pelajaran. Oh, boleh, boleh. Kalau gitu silakan masuk, Bu. Mari anak-anak. Yuk. Kok gimana tuh Bu? Yang mana? Ini Bu. Kan? Di sini kan melakukan. Munaro seperti sudah lupa pada rasa pening yang dirasakannya tadi pagi. Dia begitu bersemangat mengajar Ajeng agar tidak ketinggalan pelajaran dari teman-teman sekolahnya. Itu berarti ratusan. Ya. Ajeng sudah mengerti belum? Sudah ya. Ya, sekarang kita belajar tentang mengenal mata uang rupiah ya. Ini mata uang berapa nih? Yang warna rupiah. Iya. Kemudian kan Bu ya warna ini. iya 1000 yang sekarang baru kan warna Bu, ini putihnya. gambar pahlawan apa, Bu? Ini tertera di sini Tuanku Imam Bonjol. Nah, biasanya di uang berapa? 5.000 rupiah. Kalau yang di 1000 siapa nih? Dan di saat Sukarti akan mencari makanan ringan untuk anaknya yang sedang belajar, Pahlawan nasional. di loh. kamarnya ia melihat anaknya begitu bersemangat mendengar dan memperhatikan penjelasan dari Munaro. Dihafalin ya. Hatinya begitu senang sekali Iya. dan juga Terus, terharu. kalau kita mau bikin 1000 jadi 1000 tapi uangnya 500-an. Jadi uang 500 itu ada berapa? Dua. Kalau 5.000 10. 10 apa 20? 10. Jadi 5.000 dibagi dulu 500 ya kan? Baru oh iya 10 ya. Di halaman rumah, Sukarti bertemu dengan Pak Winoto tetangga Bu sebelahnya Sukarti. yang menanyakan kesehatan Ajeng. Sukarti menjawab dengan sukacita karena Ajeng sudah bisa belajar dan tampak lebih sehat. Ajeng gimana keadaannya, Bu? Selang beberapa saat, Sukarti pun melangkahkan kakinya menuju ke warung. Namun hati-hati ya, belum Bu. juga kakinya meninggalkan rumah, tiba-tiba saja dia merasakan tanah yang dipijaknya bergetar hebat. Tepat pukul 14:55 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi gempa bumi yang berpusat di Tasikmalaya. Gempa yang berkekuatan 7,3 skala Richter dirasakan sampai di desa Keracak, Banyumas, tempat tinggal Sukarti. Para warga yang sedang menjalankan aktivitas siang itu langsung panik dan berhamburan keluar dari rumahnya. Munaro dan ketiga muridnya yang berada di dalam rumah juga merasakan dirinya limbung dan hampir terjatuh. Bumi yang dipijaknya bergetar hebat. Ketiga muridnya berteriak ketakutan. Munaro bergeming. Dia tak boleh ketakutan dan membuat muridnya mengumpul. Ajeng anakku kok. Suara saya sampai habis berteriak. Mungkin Bu Munaro dan Ajeng tidak mendengar saya karena bangunan rumah saya mulai runtuh. Munaro meminta murid-muridnya menundukkan kepalanya di bawah meja. Dan beberapa saat kemudian, kayu-kayu dan atap rumah itu jatuh bergantian dan hampir menimpa mereka. Di tengah keputusasaan dan kepasrahan, Sukarti bersama semua warga yang berada di luar rumah berdoa yang diucapkan berkali-kali dari hatinya dengan harapan Ajeng anaknya dan Bu Munaro bisa selamat.
Hingga akhirnya keajaiban pun terjadi. Pak, Bu, Bapak, mari saya bantu ke dalam. Yang Maha Kuasa menunjukkan kebesarannya. Munaro dan ketiga muridnya terselamatkan oleh reruntuhan kaso yang ternyata jatuh bersilangan dan membentuk kerucut hingga menghalangi mereka dari tertimpa atap dan tembok yang rubuh karena guncangan gempa tadi. Munaro dan ketiga muridnya itu ditemukan dalam keadaan selamat dan tidak terluka sedikit pun. Walau ada sedikit trauma di hati Munaro dan ketiga muridnya itu. Bu Munaro itu orang yang baik. Dia selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan pelajaran tambahan kepada muridnya. Tapi dia tidak pernah mengharapkan imbalan. Oh, iya Pak. Kenapa kempes? Pernikahan merupakan puncak kebahagiaan dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Tapi bagaimana jika kebahagiaan itu malah menjadi bencana atau malapetaka? Itulah dialami oleh Suwartini. Mobilnya masuk dalam jurang ketika dalam perjalanan menuju pernikahannya sendiri. Tapi keajaiban menyelamatkannya. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisahnya. Kok? Sukadi tampak begitu senang karena malam itu adalah malam di mana dia mengadakan selamatan untuk anak perempuannya yang akan dinikahkan esok hari. Saya sibuk bantu Bapak pada sore itu. Soalnya Bapak kelihatan sekali kerepotan menyiapkan acara pengajian untuk malam harinya. Terima kasih doanya Bu. Ya, ya. Terima kasih sama-sama. Jangan lupa besok Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Pak. Jangan lupa besok ya Pak.
Ayah. Kamu kelihatannya senang malam ini. Dan ini Al-Quran pemberian almarhumah ibumu. Simpan. Semoga akan bermanfaat dalam kehidupan. Dan besok adalah hari pernikahan. Sebaiknya kamu istirahat. Hari itu saya senang sekali karena ayah memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup saya. Sebuah Al-Quran peninggalan ibu. Ya Allah. Kok malah di luar kok jadi panas juga sih? Malam itu Sukadi tak dapat memejamkan matanya. Walaupun dia berusaha keras untuk memejamkan mata agar bisa beristirahat, karena esok pagi dia harus berada dalam keadaan segar dan tak boleh terlihat layu. Tetap saja Sukadi tak bisa tidur. Di samping udara malam itu dirasakan sangat panas sekali, hingga keringat bercucuran. Ya Allah. Setelah upacara pernikahanmu ini, kamu akan bisa hidup rukun, tentram bersama suami. Toh? Iya, Pak. Kenapa kempes? Pagi-pagi tadi enggak kok, Pak. Ya Allah. Mudah-mudahan ini tidak bertanda buruk. Ya sudah. Sekarang kamu periksa bannya. Baik, Pak. Kalau kurang angin kamu tambah. Kalau memang bocor kamu ganti. Ya, cepat. Ayo kita. Kejadian demi kejadian aneh mulai membuat Sukadi cemas. Kejadian demi kejadian sejak malam hingga sekarang yang dialami membuat dirinya sedikit merenung. Apakah sebuah isyarat akan adanya peristiwa yang mengerikan yang akan menimpa mereka? Minta doanya ya, Bu. Ya. Jalanan yang tampak begitu tenang pagi itu tiba-tiba saja diguyur hujan yang sangat deras. Eko pun mulai memperlambat laju kendaraannya. Tapi Sukadi ternyata meminta agar Eko untuk mempercepat kendaraannya karena ingin segera sampai di musola, tempat di mana anaknya akan melakukan akad nikah dengan selamat calon menantunya. Licin, Pak, jalannya. Iya, nggak apa-apa. Cuma kamu tambahin lagi kecepatannya sedikit. Akhirnya sang sopir pun menuruti perintah Sukadi. Mobil yang membawa rombongan Sukadi itu terus melaju dengan kecepatan tinggi, seolah mengejar waktu agar tak tertinggal. Namun jalan licin yang mereka lintasi
nampaknya tak bersahabat pada mereka. Salah satu ban mobil itu terpleset jalan yang licin dan terperosok ke dalam selokan yang berada di pinggir jalan. Tak ayal lagi, mobil pun tak dapat melaju kembali meski berkali-kali pedal gas ditekan dalam-dalam oleh sang supir. Tolong Pak, dibantu Pak. Tolong dibantu Pak. Sukadi terus-menerus melihat ke jam tangannya. Wajahnya terlihat gelisah. Berkali-kali dia meminta Eko untuk cepat mendorong mobilnya ke atas selokan. Terus, dikit lagi terus. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, terus. Selama terlihat cemas, berkali-kali dia menarik nafas untuk menenangkan perasaannya yang kacau dan khawatir. Dia mengkhawatirkan calon istrinya yang tak kunjung tiba. Padahal hari itu sudah begitu siang. Sudah nak, nanti sabar aja kita tunggu sampai yang datang. Sabar aja, tenang. Jam segini Pak? Oh, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Iya, makasih ya Pak ya. Mobil rombongan Sukadi itu terus melaju dengan kecepatan tinggi. Dan ketika mobil mulai melewati jalanan menurun, tiba-tiba saja mobil kehilangan kendali. Dan sang sopir langsung menginjak rem. Namun rem mobil tersebut tiba-tiba saja mengalami kerusakan dan blong. Semua penumpang panik dan berteriak ketika melihat di hadapan mereka ada jurang. Sang sopir langsung membanting setir. Namun karena jalanan yang licin membuat ban mobilnya tergelincir dan akhirnya mobil tersebut masuk ke dalam jurang. Selamat dan kerabatnya masih setia menunggu di dalam musola. Mereka masih berharap rombongan Sukadi tiba segera di musola itu. Pada saat gelisah menunggu, tanpa terasa kaki Selamat terperosok dan membuat Selamat kaget dan syok. Selamat mengelus-ngelus dadanya, hatinya merasa bimbang dan takut terjadi apa-apa dengan calon istrinya. Matanya tak terasa meneteskan air mata dan bibirnya berucap doa agar calon istrinya diberikan keselamatan. Istriku ya Allah. Astagfirullah. Ada apa ini ya? Suwarti masih memeluk Al-Quran. Perlahan matanya terbuka dan dia menahan rasa sakit yang ada di badannya. Suwarti berusaha bangun dan beranjak. Dia berteriak sambil menangis membangunkan bapaknya yang tergeletak di sampingnya. Suwarti terus berusaha membangunkan. Dia sudah tidak peduli lagi dengan wajahnya yang basah dengan darah yang terus mengucur. Bangun ayah. Ayah jangan tinggalin sini, ayah bangun ayah. Eko melihat seluruh keluarganya telah tewas dalam keadaan mengenaskan. Eko tidak bisa membendung air matanya. Namun dia juga harus kuat dan berusaha menyelamatkan Suwartini dan berusaha keluar dari jurang tersebut.
sulit dipercaya dengan akal. Suartini dan Eko bisa selamat dalam kecelakaan maut tersebut. Suartini terselamatkan karena Al-Quran pemberian bapaknya milik almarhumah ibunya dulu. Tuhan memang punya kehendak. Ia menyelamatkan Suartini dengan cara yang sulit kita percaya. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah karena berkat pertolongannya saya selamat dari kecelakaan tersebut. Tapi saya sedih karena kehilangan ayah saya. Anda lihat bukit di belakang saya? Bagaimana jika tanah sebesar itu longsor? Tentu akan menjadi musibah yang sangat mengerikan. Kisah kali ini akan mengangkat sebuah peristiwa longsornya tanah di suatu desa di Tarakan. Peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus ini merobohkan beberapa rumah. Salah satunya adalah rumah seorang nenek beserta cucunya yang tak sempat menyelamatkan diri. Tapi anehnya, sang cucu bisa selamat dengan cara yang tak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia kisahnya. Mulyati adalah seorang nenek setengah baya yang membesarkan cucunya seorang diri karena anak perempuannya pergi ke Malaysia untuk menjadi TKI. Sehingga Fitriah cucunya dititipkan kepada Mulyati. Suami Mulyati telah lama meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Mulyati harus bekerja sebagai buruh tani di ladang. Namun siang itu, Mulyati tidak seharian bekerja di ladang. Mulyati tampak khawatir dan segera pulang ke rumahnya karena mendapat kabar dari tetangganya kalau cucunya sakit. Mulyati juga dikenal sangat ramah dengan siapapun yang dia kenal. Mulyati juga tidak segan-segan untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongannya, walaupun dia sedang dalam keadaan susah sekalipun. Sampai di depan rumahnya, Mulyati mendapatkan penjelasan dari gurunya Fitriah, perihal Fitriah yang sakit tiba-tiba dan harus diantar pulang oleh gurunya. Tadi saya habis nganter Fitriah dari sekolah, tiba-tiba dia badannya sakit. Terima kasih Bu Guru, jadi ngerepotin. Nggak apa-apa Ibu. Ini sudah kewajiban saya. Makasih sekali Bu Guru. Iya, Setelah sama-sama, selesai Ibu. bercerita, Kalau begitu, sang saya guru pun permisi pulang langsung ya, Ibu. berpamitan dan diantar menuju ke depan rumah Mulyati. Setelah mengantar sang guru, Mulyati langsung masuk ke dalam rumahnya untuk melihat keadaan Fitriah cucunya tersebut. Sabar ya cucuku, sabar ya. Sabar dingin sekali ya, sabar. Cucuku lagi sakit ya. Melihat kondisi cucunya, Mulyati sangat sedih. Berkali-kali Fitriah cucunya mengigau dan memanggil ibunya. Mulyati sadar kalau cucunya tersebut sangat rindu kepada ibunya yang sedang bekerja di Malaysia menjadi TKI di sana. Dia satu-satunya yang menemani hidupku ya Allah.
berbagai kejadian dialami Mulyati hari itu. Apakah keanehan-keanehan yang dialami Mulyati merupakan peringatan bahwa dirinya akan mengalami peristiwa yang mengerikan? Tunggu jawabannya di segmen berikut. Gemuruh seperti itu ya? Ada di belakang rumah kita nih. Apa ya? Minum ini maaf bubur ya, tapi untuk isi perut. Hari itu Mulyati betul-betul menjalani harinya dengan kegelisahan. Keadaan cucunya Fitriah benar-benar menyita perhatiannya. Mulyati juga tidak bisa menebak-nebak dosa apa gerangan yang tengah menimpa dirinya, sehingga cucunya yang harus mengalami sakit. Setelah sholat Isya, Mulyati pun berdoa kepada Tuhan agar cucunya segera sembuh. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, ya Rob. Setelah berdoa, Mulyati menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Tiba-tiba saja Fitriah terbangun karena mendengar suara Mulyati yang mengaji. Fitriah segera bangkit dari tempat tidurnya dan keluar dari kamar. Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Mulyati yang sedang membaca Al-Quran dikagetkan dengan kedatangan cucunya yang tiba-tiba saja langsung memeluknya. Mulyati langsung memeriksa kening Fitriah dan ternyata demamnya sudah turun. Mulyati sangat senang dan tersenyum pada cucunya tersebut. Di tengah hujan deras malam itu, tiba-tiba saja Fitriah terbangun dan mendadak ingin dibuatkan teh panas pada Mulyati. Mulyati yang sangat sayang pada cucunya langsung bangun dan beranjak dari tempat tidurnya menuju ke dapur bersama Fitriah untuk membuatkan teh. Ketika Mulyati dan Fitriah berada di dalam dapur untuk memasak air, mereka berdua mendengar suara gemuruh yang sangat keras dari belakang dapur. Mereka berdua menjadi panik. Karena derasnya curah hujan malam itu membuat tanah di atas perbukitan di belakang rumah Mulyati menjadi longsor. Dan dalam sekejap longsor tersebut langsung turun dan menghantam rumah Mulyati yang terbuat dari kayu dan langsung rubuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek, aku berhenti.
Mulyati mencoba menenangkan cucunya dan mengatakan kalau mereka harus kuat karena bantuan akan segera datang menyelamatkan mereka. Tapi Fitria terus menangis karena panik dan ketakutan di dalam timbunan longsor yang gelap gulita. Mulyati terus menyemangati cucunya agar terus kuat dan tetap bertahan. Tahan, Fit, tahan. Jangan putus asa, Fit. Tahan. Ya Allah, berilah perlindungan untuk cucuku, ya Allah. Para warga juga mulai mencari dan mengevakuasi para korban. Beberapa warga pun ada yang menuju ke rumah Mulyati untuk mencari tubuh Mulyati dan cucunya. Walaupun mereka agak kesulitan menggali karena menggunakan peralatan seadanya. Alhamdulillah, saya bersyukur karena Allah telah menyelamatkan saya. Meski saya harus kehilangan nenek yang sangat saya sayangi. Keajaiban hanya akan terjadi pada orang-orang yang yakin atas kebesaran Tuhan. Percayalah padanya dan yakinlah bahwa Ia adalah pemilik segalanya. Maka keajaiban akan datang padamu saat kamu membutuhkannya. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.